Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dengan nomor induk mahasiswa 120150006 dari kelas 1C, program studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertemakan menjelaskan ejaan yang disempurnakan. Apa itu ejaan? Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa. Sekali lagi, apa itu ejaan? Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa. Berikut beberapa perubahan dalam ejaan yang disempurnakan dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Swandi. Terdapat kata buku. Di ejaan Van Ophuijsen, kata buku terdiri dari huruf B, O, E, K, O, E. Berubah ke ejaan Swandi, kata buku terdiri dari huruf B, U, K, U. Itulah perbedaannya atau perubahannya. Dapat teman-teman analisis beberapa perubahan dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Swandi. Selanjutnya, unsur perlambangan. Unsur perlambangan terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur segmental, yaitu kalimat, dan yang kedua unsur suprasegmental, yaitu nada dan intonasi. Lanjut. Nah, definisi ejaan secara umum. Secara umum, ejaan adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisihan dan penggabungannya yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Itulah definisi ejaan secara umum. Selanjutnya, definisi ejaan secara khusus. Secara khusus, ejaan adalah pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Selanjutnya, ejaan memiliki tiga aspek. Aspek pertama, fonologis, kedua, morfologis, dan yang ketiga, sintaksis. Diulang, ejaan memiliki tiga aspek. Yang pertama aspek fonologis, yang kedua morfologis, dan yang terakhir sintaksis. Selanjutnya huruf abjad dan huruf vokal. Huruf abjad ialah huruf yang kita pelajari semasa sekolah dasar dulu, yaitu huruf A, B, C hingga Z. Nah, selanjutnya huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari huruf A, E, I, O, U. Ada 5 huruf. Contoh pemakaian dalam kata. Yang pertama di awal ada kata api. Dan yang kedua di tengah ada padi. Dan yang di akhir ada lusa. Itulah contoh pemakaian huruf vokal dalam kata. Selanjutnya huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri dari huruf B, C, D, F, G, H, dan masih banyak. Contoh pemakaian dalam katanya. Yang pertama di awal ada bihun. Yang kedua di tengah ada sabut. Yang di akhir ada adab. Nah, itulah contoh pemakaian huruf konsonan dalam kata. Kita lanjut. Berikutnya ada huruf diftong. Huruf diftong ada 3, yaitu ai, au, dan oi. Contoh pemakaian huruf diftong dalam kata. Di awal ada kata aula. Nah, di awal ada kata aula. Berikutnya di tengah ada saudara, dan di akhir ada harimau. Itu pemakaian huruf diftong
dalam kata. Selanjutnya gabungan huruf konsonan. Ada KH, ada NG, ada NY, ada SY. Gabungan huruf konsonan dalam contoh pemakaiannya dalam kata. Ada yang pertama ada syarat. Nah, pertama di awal ada syarat, di tengah ada isyarat, dan di akhir ada arash. Yang terakhir ada arash. Nah, lanjut. Apa itu EYD? Nah, kita jawab. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. Itulah pengertian dari EYD. Kita lanjut. Berikutnya, kapan EYD mulai berlaku? Jawabannya, EYD mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1972 hingga 2015. Jadi, ejaan yang disempurnakan mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1972. Selanjutnya, nah inilah pengaturan bahasa, yaitu EYD. Yang pertama pemakaian huruf kapital, yang kedua pemakaian tanda baca, dan yang terakhir penulisan unsur serapan. Nah, lalu timbul pertanyaan, ejaan apa saja yang pernah ada di Indonesia? Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama. Ejaan ini lahir pada tahun 1901 oleh Carlos Van Ophuijsen. Jadi ejaan Van Ophuijsen ini merupakan nama dari pendiri dari ejaan lama ini atau ejaan Van Ophuijsen. Jadi ejaan ini adalah ejaan yang pertama kali digunakan di Indonesia, makanya disebut ejaan lama. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik adalah ejaan yang muncul untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini berlaku sejak 17 Maret 1947. Jadi ejaan Republik ini hadir atau muncul untuk menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama. Berikutnya ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan yang muncul untuk menggantikan ejaan Republik. Ejaan ini muncul pada tahun 1959. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia. Jadi, ejaan Melindo ini muncul untuk menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Selanjutnya, apa perbedaan EYD dan ejaan Suwandi? Ini jawabannya. Sebelum kita mengetahui ejaan Suwandi, kita harus kenal siapakah Suwandi itu. Nah, Suwandi merupakan Menteri Kehakiman dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan semasa Kabinet Syahrir 1, 2, dan 3. Jadi, Suwandi ini merupakan menteri yang pernah menjabat semasa Kabinet Syahrir 1, 2, dan 3. Nama lain dari ejaan Suwandi adalah ejaan Republik, sebagai salah satu tokoh yang pernah menentukan tonggak perkembangan bahasa Indonesia. Berikut perubahan huruf dari ejaan Suwandi ke ejaan yang disempurnakan. Yang pertama ada kata jalan. Di ejaan Suwandi kata jalan terdiri dari huruf D, J, A, L, A, N. Nah, jika di ejaan yang disempurnakan berubah menjadi J, A, L, A, N. Nah, jika di ejaan Suwandi terdiri dari huruf D, J, A, L, A, N. Nah, di ejaan yang disempurnakan berubah menjadi J, A, L, A, N. Selanjutnya ada kata payung. Nah, di ejaan Suwandi kata payung
terdiri dari huruf P, A, J, U, N, G. Nah, di ejaan yang disempurnakan berubah menjadi P, A, Y, U, N, G. Nah, itulah beberapa perubahan kata dari ejaan Swandi ke ejaan yang disempurnakan. Dapat teman-teman catat maupun teman-teman analisis beberapa perbedaan perubahan huruf ejaan Swandi ke ejaan yang disempurnakan. Nah, terima kasih. Cukup sekian presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.